Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Qala Syekh Muhammad bin Iraq rahimahullah wa yajibu ala syekhil mursyid alla ya'mur al-muridin bi amrin illa ay ya'lama anna nufusahum tu'inuhum ala fi'lih. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Iraq rahimahullah, wajib, harus bagi seorang guru mursyid, syekh mursyid. Syekh mursyid itu adalah guru yang menuntun, yang membimbing, yang mendidik untuk sampai kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar mengajarkan huruf hijaiyah, atau bukan hanya sekedar mengajarkan hukum ini halal, ini haram, tapi ia menuntun, ia mendidik di jalan yang mana murid ini bisa sampai kepada Allah. Jadi dituntun di sebuah jalan, lewat sini, jangan lewat sana, ke sini, jangan ke sana, ya, sampai kepada Allah. Itu syekh mursyid. Lah wajib bagi syekh mursyid ini tidak memerintahkan muridnya yang dalam bimbingannya, dalam pengawasannya untuk sampai kepada Allah, tidak memerintahkan sebuah perintah kecuali syekh mursyid tadi itu mengetahui bahwa jiwanya mereka, dirinya mereka itu bakal membantu perbuatan yang diperintahkan oleh gurunya. Kiranya kalau diperintahkan A, dirinya mereka ini semangat, jiwanya mereka itu menyambut perintah tersebut, kemudian menjalankannya. Lah guru tadi itu harus tahu, ini kiranya kalau saya perintahkan ini dijalankan enggak ini? Kalau saya nyuruh seperti ini dikerjakan enggak? Nah, jadi gurunya itu harus tahu. Kenapa? Karena mereka guru itu seperti di pertemuan yang kemarin harus membantu muridnya untuk dapat menjalankan. Berarti harus memberikan tugas yang sekiranya murid tadi itu bakal menjalankan. Nah, jangan memberikan tugas sesuatu yang muridnya nggak bakal menjalankan. Itu berarti gurunya nggak membantu. Sama orang tua itu memberikan tugas kepada anaknya, sekira anaknya tadi itu mau menjalankan. Jangan dikasih tugas ke anaknya malah lari, membuat orang tua tadi itu tidak membantu anaknya berbakti kepadanya. Sama seorang murid, akhirnya membuat murid tadi itu nggak berbakti atau tidak berbuat baik kepada gurunya. Kenapa? Karena meninggalkan perintahnya. Nah, karena itu sekiranya tidak memberikan perintah kecuali guru tadi itu mengetahui bakal dikerjakan oleh muridnya, baru perintah. Faqala Rasul yuhibbu takhfifa an ummatihi
wa yakrah kathrat at-taklif kama dallat alaihi aqwaluhu wa ahwaluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan keringanan, kemudahan kepada umatnya, bahkan tidak menyenangi beratnya, banyaknya paksaan kepada umatnya, sebagaimana itu ya tercantum di dalam perkataan-perkataan Nabi dan hal-halnya Nabi. Nah, seperti contohnya siwak. Nabi senang memakai siwak. Mau tidur pakai siwak, terbangun dari tidur pakai siwak, masuk rumah pakai siwak, masuk kamar mandi pakai siwak, mau sholat memakai siwak, mau membaca Al-Quran memakai siwak. Senang Nabi memakai siwak. Nabi apakah nggak mau umatnya pakai? Nabi mau umatnya pakai. Lebih khususnya ketika mau wudhu dan sholat. Tapi Nabi khawatir memberatkan. Sehingga Pak tidak pernah memerintahkan. Hanya memberikan apa? Harapan dan keinginan. Coba aku nggak khawatir memberatkan, aku akan perintahkan mereka memakai siwak. Itu berarti apa secara tidak langsung? Siwakono, pakailah siwak, kan gitu. Tapi dengan lembutnya, dengan kasih sayangnya, coba aku nggak takut memberatkan kepada ibarat langsung ini. Ya, kalau aku tidak takut memberatkan kalian, aku akan perintahkan kalian pakai siwak. Tapi Nabi tidak mengatakan seperti itu. Andai saja kalian pakai siwak, seandainya kalian melakukan itu, loh, akan membuat apa? Nabi bahagia, akan membuat Nabi senang. Nah, tapi Nabi tidak memerintahkan. Kenapa? Tahu. Nah, ini akan menjadi apa? Beban bagi umatnya. Buktinya, ya bisa kita lihat sekarang. Yang pakai siwak dengan yang nggak pakai siwak. Yang mengenal siwak dengan yang nggak mengenal siwak. Negara Islam terbesar Indonesia. Terkadang dia Muslim dari kecil, sekitarnya Muslim, nggak tahu siwak. Kalau ada orang yang pakai siwak, apa itu? Apa itu? Tanya, nggak kenal. Padahal ini sama para ulama itu terus disampaikan dan yang lain sebagainya. Loh, kenapa? Loh, ya, kalau Nabi memerintahkan, oh berat bagi umatnya, kasihan. Tapi Nabi nggak senang seperti itu. Nabi itu maunya meringankan. Jadi apa? Giring Nabi itu. Nah, supaya umat itu mau mengerjakan, menjalankan, Nabi itu menggiring. Nah, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan, tidak memberatkan. Nah, seperti itu seorang guru. Jangan memerintahkan perintah yang muridnya itu tidak bakal melakukan. Atau muridnya merasa berat. Lah ini jangan diperintahkan. Ya seperti Nabi tadi itu, andai saja, kalau, nah seperti itu. Wa aidan yajibu 'alal murid an yara anna shaykhahu afdalu ahli zamanih kafah wa akmaluhum fi jami'il awsafil mahmuda ilman wa ma'rifatan wa halan wa wara'an wa khuluqan wa ghaira dhalik. Wajib juga, kalau tadi kewajiban bagi seorang guru untuk tidak membuat apa? Memerintahkan murid, kecuali yang murid tadi itu bisa menjalankan, mudah, ringan menjalankannya. Nah, kalaupun mau memerintahkan, tidak menggunakan kata perintah, tapi menggunakan kata seandainya, jikalau. Ya. Lah, itu kewajiban seorang guru. Tidak lain yang diinginkan di situ adalah guru membantu muridnya untuk berbuat baik atau bersikap baik kepadanya. Lah sekarang kewajiban seorang murid bagaimana? Yajibu 'alal murid, wajib
harus bagi seorang murid an yara anna syaikhahu afdalu ahli zamani kafa, bahwa gurunya itu paling afdalnya orang di zamannya. Nah, jadi seorang murid harus memiliki keyakinan bahwa gurunya adalah yang paling utama yang ada di kehidupannya. Bukan berarti meremehkan yang lain, tidak merendahkan yang lain, hanya saja dia beranggapan, dan itu harus, bahwa gurunya yang paling utama. Yang lain utama. Gurunya yang paling baik, yang lain baik, tapi gurunya yang lebih baik itu harus. Wajib itu bagi seorang murid meyakini bahwa gurunya adalah paling utamanya orang di zamannya. Wa akmaluhum fi jami' awsafil mahmudah, dan paling sempurnanya orang di zamannya di dalam apa? Seluruh sifat-sifat yang terpuji. Ilmu, ma'rifah, hal, wara, akhlak, dan yang lain sebagainya. Jadi murid juga harus apa? Beranggapan bahwa gurunya paling sempurna dalam menjalankan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, akhlaknya, ilmunya, waraknya, dan yang lain sebagainya. Jadi murid harus menganggap gurunya yang paling afdal, gurunya juga yang paling sempurna dari orang-orang yang ada di zamannya. Tujuannya apa? Tujuannya bukan mengkultuskan guru. Tujuannya bukan membuat guru tadi itu semakin tinggi derajatnya, bukan. Nah, itu kan anggapan kita. Anggapan kita selalu kalau ada orang memerintahkan, hormati saya. Tujuannya berarti apa? Supaya dia semakin tinggi, bukan. Nah, Allah memerintahkan kita beribadah. Apakah dengan ibadah kita Allah semakin mulia? Tak ada. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mengikutinya. Apakah dengan mengikutinya kemudian Nabi Muhammad semakin mulia? Tidak. Kita ngikuti atau tidak, Nabi Muhammad sudah dimuliakan sama Allah sebelum adanya kita. Sebelum adanya kita, Nabi Muhammad sudah dimuliakan sama Allah. Bahkan apa? Alam ini tidak diciptakan kecuali karenanya kok. Berarti apa? Ada kita nggak ada kita, Nabi Muhammad tetap dicintai, tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa Nabi Muhammad memerintahkan? Apakah itu Nabi Muhammad? Bukan, sama dengan ini. Kenapa kita sebagai murid itu harus meyakini bahwa guru kita yang paling afdal, bahwa guru kita yang paling sempurna, tanpa meremehkan, merendahkan yang lain, ya. Tujuannya apa? Liyakmulal intifa wal akhad anhu, agar kita ini bisa sempurna mengambil kemanfaatan darinya, mendapatkan, meraih kemanfaatan darinya. Nah, jadi tujuannya apa? Kembali kepada kita. Kita ini menganggapnya sempurna, kita menganggapnya paling utama. Lah dari situ kita bisa mengambil apa? Kemanfaatan yang sempurna, meraih kemanfaatan yang sempurna darinya. Kalau seorang siswa, seorang murid itu sudah menganggap gurunya nggak sempurna, kira-kira kalau diajar, pikirannya si murid itu apa? Hah? Pikirannya gimana? Berburuk sangka. Wong guru aja yang melakukan seperti itu kok, dia sendiri seperti ini kok. Nggak sempurna ini. Dapat manfaatnya? Enggak. Nggak dapat. Ini dengan dia menganggap, apalagi sampai terucap, bersikap yang meremehkan, merendahkan gurunya. Wah, tambah. Dia beranggapan dalam dirinya, berarti dia beranggapan gurunya ini nggak sempurna, gurunya yang bukan paling afdol, itu sudah apa? Membuat dia kehilangan kemanfaatan yang sempurna dari gurunya di dalam mempelajari ilmu, apalagi sampai dia bersikap yang merendahkan gurunya atau berucap
kepada yang lain, merendahkan gurunya, hilang, nggak bakal dapat manfaat. Makanya para ulama terdahulu itu selalu memohon kepada Allah agar apa? Matanya tertutup dari kekurangan guru, daripada kekurangan gurunya. Jadi setiap mau berangkat ke tempat gurunya memohon kepada Allah. Untuk apa? Tidak melihat kekurangan gurunya. Manusia pasti ada kurangnya, kan gitu. Manusia pasti ada salahnya. Tapi kalau kita dengan kesalahan itu merendahkan, hilang sudah kemanfaatan yang kita miliki. Nah, hilang. Akhirnya nggak dapat apa-apa kita. Keberkahannya nggak dapat, kemanfaatannya nggak dapat. Jadi menganggap yang paling utama, yang paling sempurna, bukan mengkultuskan. Ya. Kesalahannya kita bukan berarti kita hilangkan. Kalau melakukan kesalahan bukan berarti kita hilangkan. Ya. Dan jangan membenarkan kesalahannya. Tapi kita nggak boleh apa? Mengomentari. Kenapa? Bukan kelasnya kita nggak tahu alasannya. Kadang ada orang memaksa, kalau gurunya salah, kemudian orang lain memaksa dia untuk menyatakan kalau guru dia salah. Itu orang yang memaksakan orang bodoh. Itu berarti apa? Mengajarkan secara tidak langsung murid tadi itu hilang kemanfaatan ilmunya karena apa? Disuruh kurang ajar sama gurunya. Murid tadi itu nggak boleh menyalahkan, kalaupun salah gurunya. Nggak boleh mengomentari, tapi nggak boleh dia ngikuti. Karena apa? Salah. Nggak boleh dia ngikuti, nggak boleh dia mengomentari. Agar apa? Agar yang dia miliki itu sempurna. Lihat para orang-orang terdahulu tuh. Imam Zamakhsyari nyimpang, tapi nggak ada murid-muridnya yang mengatakan bahwa Imam Zamakhsyari itu adalah orang yang nggak benar dan sebagainya, nggak ada. Bahkan sekelas Imam Ghazali tidak mengatakan bahwa Imam Zamakhsyari itu sesat, menyesatkan. Enggak. Sekarang coba keluar kata-kata sesat, menyesatkan, ini itu dan sebagainya. Jadi seorang murid itu harus menganggap gurunya sempurna, harus menganggap gurunya paling utama. Tujuannya untuk dia, agar bisa menyerap yang sempurna daripada guru tersebut, mendapatkan yang sempurna daripada guru tersebut, bukan untuk gurunya tapi untuknya. Tapi untuknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aba' thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua itu ada 3. Abun waladaka, yang pertama orang tua yang sebab kelahirannya kamu, itu bapak ibu kamu. Wa abun allamaka, yang kedua adalah orang tua yang mengajarkan kepadamu. Wa abun zawajaka, dan yang ketiga adalah abun orang tua yang mengawinkanmu, yang menikahkanmu dengan putrinya, mertua. Di orang tua, mertua, guru, itu semua adalah orang tua. Zakara bina'wi hadzal lafz al-Imam Abu Laits. Disebutkan pula dengan semisal lafaz ini Imam Abu Laits. Qala ba'dul hukama, dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, al-walid sababun li hayati hadhil faniyah. Orang tua, bapak ibu adalah sebab untuk kehidupanku di alam yang fana ini. Bapak ibu kita adalah jalan kita hidup di alam yang fana ini, yaitu dunia. Wal muallim lidini,
dan guru yang mengajarkan kepadaku untuk agamaku, kalau kehidupanku, sababu hayati al-baqiyah adalah sebab kehidupanku yang abadi, yang kekal. Jadi guru yang mengajarkan, yang memahamkan agama itu adalah sebab untuk aku meraih kehidupan yang abadi. Wahya sa'adatul abadiyah, yang mana kehidupan yang abadi itu adalah apa? Keberuntungan yang selama-lamanya. Fahammuhu alayya aham wa a'zam, maka haknya guru kepadaku, kewajibanku kepada guruku lebih besar, lebih penting dan lebih agung. Orang ngasih tempat tinggal sementara, setahun, 2 tahun, 10 tahun, sama orang tua ngasih rumah untuk kita sakarepnya. Mana yang lebih kita agungkan? Yang ngasih kita 10 tahun atau yang ngasih kita selama-lamanya? Ini di dunia ini ada orang minjemin kita mobil, terus pakai-pakai, kalau saya butuh baru saya ambil. Sama orang tua ngasih mobil, nggak ada kata-kata kalau saya butuh saya ambil, enggak, terus ngasih. Mana yang lebih harus kita hormati? Orang sudah orang, dua-duanya orang, bukan orang tua, dua-duanya orang. Orang ngasih dengan berbatas, satu orang ngasih, nggak ada batas. Mana yang harus kita hormati? Yang tanpa batas. Orang tua ngasih kehidupan untuk kita di dunia, tapi ada batasnya sampai kita mati. Setelahnya hilang sudah. Dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih motor, dikasih HP, dikasih ini dan itu dan lain sebagainya, disenengkan, jalan ke sana, jalan ke sini. Mana kesenangan itu? Habis. Kenapa? Sudah mati. Guru ngajarkan alif ba ta, sehingga dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa membaca hadis, dia bisa belajar, bahkan mengajar dan yang lain sebagainya. Matinya habis apa enggak itu semuanya? Ketika dia mati atau gurunya mati, habis enggak itu? Enggak habis, tetap. Mana yang lebih harus kita hormati? Memberikan kehidupan yang abadi, kesenangan yang abadi. Kalau itu kesenangan yang sesaat, kesenangan yang sesaat seperti anak kecil nangis, dikasih, diem, nanti kalau sudah lupa diambil lagi. Tapi ini enggak, dikasih sudah. Makanya hakku alayya aham wa a'zam, kewajibanku kepadanya itu lebih penting, lebih besar, lebih agung. Lihat Imam Abu Hanifah. Qala Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah berkata, "Ma shallaitu salatan mundu mata Ustadz Hamad rahimahullah illa astaghfartu lahu ma'a walidayya. Wa inni la astaghfiru liman ta'alamtu minhu aw 'allamtuhu ilman." Katanya Imam Abu Hanifah, aku tidak pernah sholat semenjak meninggalnya guruku Hamad, kecuali aku memintakan ampun kepada Allah untuknya dan untuk kedua orang tuaku. Jadi nggak pernah melupakan apa? Doa kepada gurunya setiap habis sholat, dibarengkan dengan meminta doa kepada Allah ampunan untuk kedua orang tuanya. Selalu itu. Nggak pernah dilupakan doa apa kepada orang tuanya. Kita ndak, orang tua kadang kita lupakan, guru apalagi yang nggak di depan mata kita akan kita lupakan. Yang kita ingat hanya diri kita, banyak duit, dapat rezeki yang banyak dan yang lain sebagainya. Kadang anak nggak didoakan, istri nggak didoakan. Ini bukan hanya dirinya untuk orang tuanya, tapi juga apa? Gurunya didoakan. Selalu setiap habis sholat.
Bahkan beliau mengatakan juga apa? Wa inni la astaghfiru liman ta'alamtu minhu wa 'alamtuhu ilman. Bahkan aku memintakan ampun kepada Allah untuk setiap orang yang aku belajar darinya atau orang yang aku ajari ilmu. Jadi bukan hanya mendoakan guru, tapi juga mendoakan apa? Murid-muridnya. Itu guru. Karena guru itu adalah orang tua. Orang tua itu nggak mungkin melupakan apa? Anaknya. Guru juga gitu, nggak mungkin melupakan murid. Ya, jadi kalau kita jadi murid itu enak. Tapi sayangnya kita jadi murid yang durhaka. Guru itu nggak pernah melupakan muridnya, selalu mendoakan. Kita dengar, kita nggak dengar, kita tahu ataupun nggak tahu, mereka akan mendoakan kita. Tapi masalahnya kita bagaimana kepada mereka? Mendoakan nggak? Mereka juga butuh doa, ya, karena mereka bukan nabi, ya, bukan rasul. Mereka adalah orang tua kita, guru kita yang mungkin melakukan kesalahan. Kita perlu apa? Mendoakan, diberikan kesehatan, diberikan ketabahan, kesabaran dan yang lain sebagainya. Wa qala sahibuhu Abu Yusuf rahimahullah, inni la'ad'u li ustadzi Abi Hanifah rahimahullah qabla abawaya. Bahkan dikatakan apa? Oleh sahabatnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf. Beliau berkata apa? Aku selalu mendoakan guruku Abu Hanifah. Aku selalu mendoakan guruku Abu Hanifah sebelum aku mendoakan kedua orang tuaku. Jadi gurunya dulu baru kedua orang tuanya. Ya, selalu aku doakan guruku yaitu Imam Abu Hanifah sebelum aku mendoakan kedua orang tuaku. Nah, ini kewajiban kita. Jadi kewajiban kita adalah apa? Kewajiban kita menganggap bahwa guru kita adalah yang paling utama, yang paling afdol, ya, bukan mengkultuskan dan bukan apa tanpa merendahkan yang lain, agar kita bisa meraih kemanfaatan yang sempurna darinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.